yang kita bisa tarik mundur sampai 5 tahun ke belakang. Itu ya. Nah, itu bisa menguntungkan kita kalau ada kejadian kayak seperti ini. Nah, untuk yang dijelaskan teman-teman tadi memang sedemikian rupa lengkapnya ya sampai dengan pemecahan seperti apa. Nah, tapi kalau kita di pihak distribusi, kita cukup melakukan berita acara, benar kita memisahkan produk tersebut dalam mungkin dipindah ke area karantina, dalam artian bukan karantina karantina yang di luar penyimpanan 2 2 sampai 8 ya, tetap di suhu 2 sampai 8. Mungkin kita buat area khusus untuk benar-benar obat yang bermasalah di situ, sambil kita mengurus terkait dokumentasi retur atau pengembalian ke manufaktur. Karena kalau semua dibebankan ke distribusi ya secara bisnis kita rugi. Karena biaya untuk pemusnahan pun nggak nggak murah teman-teman ya, nggak murah. Itu dan ribet. Nah makanya biasanya kita lebih memilih untuk retur atau pengembalian ke manufaktur dengan melampirkan berita acara serta mengisi farmakovigilan biasanya ya yang dari tim QA dari manufaktur biasanya nge-share kayak kalau dari zaman sekarang modelnya kayak udah online ya teman-teman, nggak perlu kayak ngisi borang kosong itu nggak. Kita ngisi data misalkan case-nya seperti apa, fotonya seperti apa, titik kronologisnya seperti apa. Nah, itu buat buat bekal pengembalian ke manufaktur. Tuh, jadi yang disampaikan teman-teman tadi udah lengkap. Itu buat pembelajaran aja bahwa penanganan vaksin itu nggak semudah nggak bisa digampangkan ya. Karena ya itu eh, biasanya ketika vaksin kalau kalau misalkan kita misalkan karena Bio Farma juga kita anaknya Bio Farma Group, kita diberi buku saku teman-teman terkait dengan produk-produk Bio Farma seperti Biosat, Biosafe, Manivac, kemudian vaksin MR, hepatitis segala macam, gimana penanganannya, gimana kalau dia kondisi pengirimannya nggak sesuai suhu, gimana. Nah itu ada kategori umur produknya. Dalam artian misalkan nih meningitis dikirim ke 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 PBF KPD Malang dalam kondisi sesuai suhu. Ternyata dari pihak KPD Malang, amit-amit dia apa namanya eh, nggak nggak langsung memasukkan ke penyimpanan 2 suhu 2 sampai 8 tapi dibiarin di dalam styrofoam pengiriman dalam suhu dalam mungkin durasi 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah itu otomatis kalau sesuai dengan karena dari tim manufaktur udah meneliti sendiri terkait dengan apa umur produknya sendiri, eh, umurnya dari produk itu langsung dipotong setengahnya teman-teman. Misalkan umur produk di label-labelan di vaksinnya umur produknya 1 tahun gitu ya. Jadi sisa tinggal 6 bulan. Itu ada teknik-teknisnya tuh untuk penanganan vaksin. Itu sih ya. Itu sedikit sedikit gambaran aja kalau kalian nanti bekerja di manufaktur lah, bekerja di WPF lah, bekerja di industri di rumah sakit. Nah, itu mesti ada buku panduannya. Jadi jangan khawatir terkait dengan penanganan vaksin yang mungkin vaksinnya nggak sesuai terkait produknya tiba-tiba keruh lah apalah seperti itu ya. Itu teman-teman. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut dulu ke presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang studi kasus industri distribusi. Next. Berikut untuk kelompok kami. Per 1 BBF, B, apoteker menemukan adanya forecast nitrocaf return dari marketing yang tidak wajar sejumlah 6.000 dus, di mana dari histori penjualan atas produk tersebut hanya 170 dus per bulan. Bagaimana sikap apoteker dalam menangani permasalahan berikut? Next. Berikut untuk informasi obat. Next. Lalu analisis data penjualan, evaluasi data penjualan. Pertama, apoteker harus menganalisis data penjualan
historis produk Nitrocaf Ritet dalam kasus ini. Penjualan rata ialah 170 dus per bulan. Forecast sebesar 6.000 dus jelas tidak sesuai dengan data historis. Apoteker perlu melihat apakah ada tren musiman atau faktor lain yang mungkin mempengaruhi penjualan, meskipun dalam hal ini angka forecast tampak sangat tidak realistis. Next. Selanjutnya diskusi dengan tim marketing, yaitu klarifikasi forecast. Apoteker harus berkomunikasi dengan tim marketing untuk memahami dasar dari forecast yang diberikan. Apakah ada alasan khusus seperti promosi besar-besaran atau peluncuran produk baru yang mungkin mempengaruhi angka tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan apakah ada faktor kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi permintaan seperti wabah penyakit atau perubahan dalam pedoman pengobatan. Next. Lalu manajemen stok, apoteker harus mengevaluasi ketersediaan stok saat ini dan mempertimbangkan dampak dari forecast yang tidak realistis terhadap manajemen inventaris. Terlalu banyak stok dapat menyebabkan pemborosan dan kerugian finansial. Jika forecast tidak dapat dipertahankan, apoteker harus mengatur ulang order yang untuk menghindari kelebihan stok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana tindakan. Rencana penjualan, monitoring, dan evaluasi. Apoteker harus menyusun rencana penjualan yang lebih realistis berdasarkan data historis dan analisis pasar. Ini bisa melibatkan penyesuaian target penjualan dan strategi distribusi. Setelah implementasi, penting untuk terus memonitor penjualan dan melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Penggunaan software manajemen inventaris dapat membantu dalam hal ini. Next. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi dan pelaporan. Semua langkah yang diambil harus didokumentasikan dengan baik. Apoteker harus membuat laporan yang mencakup analisis, komunikasi dengan pihak terkait, dan rekomendasi yang diberikan. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Next. Lalu kesimpulan, apotek dapat memesan obat keras seperti Nitrocaf tadi dalam jumlah besar, termasuk 6.000 dus dari pedagang besar farmasi, asalkan memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang berlaku. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan apotek memesan jumlah yang banyak dengan memastikan apa ada praktik dokter, spesialis jantung, atau yang bersangkutan. Yang kedua, surat pesanan resmi apoteker penanggung jawab harus membuat surat pesanan resmi yang mencantumkan detail lengkap tentang obat yang dipesan, termasuk jumlah dan dosis, guna menghindari penyalahgunaan obat. Lalu yang ketiga, izin dan sertifikasi pastikan PBF yang akan menyalurkan obat memiliki izin khusus. Lalu yang keempat, ketersediaan stok, pastikan PBF memiliki stok yang cukup untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Mungkin perlu berkomunikasi saya langsung dengan PBF. Lalu yang kelima, yang terakhir, prosedur pengiriman dan penerimaan setelah pesanan diterima oleh PBF, mereka akan memproses dan mengirimkan obat ke apotek harus memeriksa dan mencatat penerimaan barang sesuai dengan faktur yang diterima. Berikut untuk terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ini grup cowok-cowok ya, yang presentasi. Nah, laki-laki semua. Oke, ada yang ditanyakan nggak terkait dengan case ini? Pemesanan Nitrocaf ke apotek yang biasanya histori penjualannya cuma segitu, tiba-tiba pesannya sebesar itu. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada nggak apa sampaikan aja. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita coba bahas dikit ya. Jadi Nitrocaf itu memang salah satu obat branded ya teman-teman, obat etikal yang ramai di pasaran, karena Nitrocaf biasanya Nitrocaf itu isinya nitrogliserin, biasanya digunakan untuk orang yang mempunyai riwayat jantung koroner ya, sebagai penanganan angina atau nyeri dada kalau nggak salah ya. Nah, itu dia memang di pasaran cukup laku. Nah, kadang itu terjadi forecast membludak itu karena salah satu faktornya eh, adanya informasi bahwa dimungkinkan produk tersebut akan kosong dalam durasi
6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan karena adanya, maksudnya kekosongan di manufaktur ya, karena adanya pembaruan terkait nomor izin edar. Nah, itu juga bisa. Apa tahu karena adanya kosong bahan baku, itu juga bisa. Nah, itu salah satu faktor kenapa mereka pesan melakukan forecast sebesaran ke apa namanya ke kita. Terus faktor yang lain adalah salah satunya itu memang kondisi di pasar dalam artian pesanan atas klinik, rumah sakit, apotek itu ada peningkatan. Nah, itu bisa jadi karena ada program diskon. Nah, biasanya salah satu langkah apoteker untuk kita tetap bisa merilis atau menyetujui pesanan tersebut. Tapi dalam artian kita harus kasih syarat ke mereka gitu, kasih syarat ke mereka terkait dengan 6.000 dus ini uang loh gitu ya. Kalau satu dusnya itu sekitar 300.000, kalau dikali 6.000 dus itu ada berapa? Nah, itu udah uang. Nah, sedangkan perputaran di BBM itu kita juga bicara terkait bisnis. Makanya kadang aku bawa embel-embel ada SP-nya enggak dari rumah sakit. Coba kolek dong SP-nya, kumpulin dong SP-nya ada berapa aja. Storein ke TTK aku, ke asisten asisten apotekerku, bagian pengadaan gitu. Rekapin dong gitu. Kalau mereka bisa merekap semuanya nggak masalah gitu. Kita juga punya bukti yang kuat atas pesanan tersebut gitu. Karena kita bicaranya juga bicara bisnis. Ngapain kita pesen banyak tapi yang dibicarakan teman tadi benar. Ngapain kita pesen banyak tapi stoknya jadi stok pasif di PPF kita. Itu malah menyebabkan adanya 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 uang yang nandon gitu, nggak jadi apa-apa rugi di kita gitu. Apalagi biasanya kalau nitrokaf itu life savingnya cuma 24 bulan atau 2 tahunan biasanya. Itu sih ya. Itu salah satu cara analisis sebagai apoteker itu bisa dua arah. Mungkin kita juga bisa mengarah ke manufaktur, alasannya apa nih? Apakah memang mau stoknya ada kosong nasional atau seperti apa? Atau kita juga bisa mengarah ke apa namanya ke pasar. Apakah memang ada kebutuhan pasar yang membludak atau seperti apa? Ya, ataukah apakah ada program diskon yang berlaku gitu dengan tetap melihat kewajaran pesanan yang seperti kasus yang sebelumnya. Gitu sih. Oke, ada nanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami yang beranggotakan sebagai berikut. Selanjutnya, dengan studi kasus, Apotek BM melakukan pemesanan obat ke BBF, yaitu produk protesif dengan kandungan misoprostol dispersion HPMC sejumlah 30 dus, yang dimana apotek tersebut belum ada riwayat pemesanan obat tersebut. Bagaimana sikap apoteker dalam menangani permasalahan tersebut? Next. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 6 2020, yang pertama adalah fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat. Yang kedua adalah fasilitas distribusi harus memantau setiap transaksi yang dilakukan dan melakukan survei jika ditemukan penyimpangan pola transaksi obat dan bahan obat yang beresiko terhadap perlindungan. Protesid mengandung misoprostol yang termasuk ke dalam golongan obat keras. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan terkait minimal penjualan obat keras. Keputusan terkait penjualan protesid bergantung pada kebijakan dari PBF dan PBF harus memastikan bahwa obat hanya disalurkan kepada pihak yang berwenang untuk menghindari penyalahgunaan. Selanjutnya yaitu pembahasan obat protesid atau misoprostol. Misoprostol adalah analog sintesis PGE1 yang aktif secara oral untuk pencegahan tukak lambung yang disebabkan oleh NSAID. Misoprostol adalah obat kategori X untuk kehamilan. Setelah pemberian oral, obat ini cepat diserap dan dimetabolisme menjadi asam bebas.
yang aktif secara metabolik. Untuk efek samping yang memungkinkan terjadi seperti perut terasa tidak nyaman dan diare sekali. Waktu paru kurang dari 30 menit, oleh karena itu obat ini harus diberikan 3-4 kali sehari. Kontraindikasinya, wanita hamil, kecuali untuk indikasi medis tertentu seperti induksi persalinan atau pengelolaan abortus. Pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap misoprostol atau komponen lain dalam formulasi. Pasien dengan gangguan pendarahan atau kondisi yang dapat memperburuk pendarahan. Untuk dosisnya, untuk pencegahan ulkus lambung 300 mikrogram, 200 mikrogram 4 kali sehari. Untuk induksi persalinan, dosis dapat bervariasi, biasanya 25 mikrogram setiap 3-6 jam tergantung pada respon pasien. Apoteker APB di pedagang besar farmasi PBF perlu mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu verifikasi legalitas dan kesesuaian pemesanan. Periksa surat pesanan, kemudian pastikan surat pesanan dari apotek memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk mencantumkan nama dan alamat fasilitas distribusi, tanggal, nomor surat pesanan, nama, jumlah, dan satuan obat yang dipesan. Kemudian cek izin apotek. Verifikasi bahwa apotek memiliki izin operasional yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya ya, Evaluasi riwayat pemesanan. Yang pertama, analisis riwayat pembelian. Karena apotek belum memiliki riwayat pemesanan obat tersebut, APJ harus mempertimbangkan alasan pemesanan dalam jumlah besar dan memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama, patuhi peraturan BPOM. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan obat dan bahan obat dalam rangka menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat dan bahan obat, serta untuk mencegah penyimpangan pengelolaan obat dan bahan obat selama di peredaran, BPOM melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap fasilitas produksi, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan farmasian. Yang kedua, ikuti pedoman CPOB. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 berdasarkan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat. Bukti kualifikasi pelanggan harus didokumentasikan dengan baik. Yang keempat, komunikasi dengan apotek. Klarifikasi tujuan pemesanan, hubungi apotek untuk memahami alasan pemesanan dalam jumlah besar dan memastikan bahwa penggunaan obat tersebut sesuai dengan indikasi yang disetujui. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan. Catat semua transaksi, pastikan semua proses verifikasi dan komunikasi didokumentasikan dengan baik. Laporkan aktivitas mencurigakan. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam pemesanan, laporkan kepada otoritas terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan kopi surat penolakan. Selanjutnya yaitu kop surat penolakan jika adanya penolakan. Untuk surat penolakan pesanan terdiri atas nama obat, zat aktif obat, bentuk sediaan, satuan, dan jumlah. Surat penolakan pesanan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab PBF. Next. Untuk kesimpulannya, pada pembelian obat protesid dengan kandungan misoprostol oleh apotek tersebut yang merupakan customer baru di PBF, sebagai apoteker penanggung jawab, PBF dapat melayani permintaan pemesanan dengan beberapa pertimbangan dan pengawasan agar tidak merugikan PBF. sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita coba bahas sedikit. Jadi misoprostol itu biasanya buat tukak lambung teman-teman ya.
kadang disalahgunakan, biasanya digunakan untuk sebagai penggugur ya, penggugur kandungan ya, kalau teman-teman tahu ya. Jadi memang balai itu, dari kita ngomongin secara regulasi dulu ya, dari balai itu, setauku, sepengalamanku, memang dia akan selalu mengecek daftar stok di PPF kita apa aja itu. Nah, misalkan kalau ada case-case tertentu, misalnya kayak seperti misoprostol, makanya kenapa aku maksudnya studi kasus, karena eh, sempat menjadi pertanyaan, walaupun bukan di cabang Malang ya, di cabang yang lain, karena kita tidak mendistribusikan misoprostol. Maksudnya biasanya itu di KWD yang lain dia bisa mendistribusikan, di kita enggak. Ya, itu bisa aja karena kita multi distribusi ya. Itu, nah kadang jadi pertanyaan, ini di apoteknya ini secara kualifikasi pelanggan seperti apa gitu. Dalam artian lengkap atau enggak, di apoteknya ada dokter prakteknya atau enggak, apakah dekat dengan fasilitas kesehatan atau enggak, itu pasti ditanyakan. Terus yang nomor dua, sebagai apoteker kita harus menentukan, walaupun itu gambling ya teman-teman ya. Satu, juga masuk secara, kita juga dituntut untuk menjual produk karena bicara bisnis ya. Tapi kita juga dituntut untuk regulasi dan mengurangi resiko penyalahgunaan gitu. Nah, bagus di BBT tadi udah disebutkan bahwa kalau keputusannya memang menolak produk tersebut, dalam artian suatu pesanan muncul 30 dus, kemudian hanya dilayani 5 dus karena mengingat tidak pernah ada histori pengambilan. Nanti kalau ada pengambilan lagi, silakan bikin SP lagi. Gitu. Itu nggak masalah. Itu yang disampaikan sama teman-teman terkait contoh surat penolakan udah bagus. Ya, salah satu contohnya seperti itu benar. Kemudian eh, kalau di lapangan sendiri kita juga kayak sekarang kan yang lagi hot topic kan terkait dengan ketamin ya. Ketamin sendiri sekarang lagi booming, lagi benar-benar dipantau sama balai karena banyak disalahgunakan. Nah, itulah fungsi apoteker sebagai validasi atau validator di PPF, dalam artian ya nggak setiap hari kalian melakukan pengecekan terkait pesanan masuk, tapi setidaknya kalian harus memberikan pedoman-pedoman atau titik-titik poin penting kepada tim kalian nanti gitu. Apakah nanti tim bagian penginputan SP atau tim penyiapan atau ke TTK kalian atau ke apoteker pendamping kalian, seperti apa itu bisa ya. Jadi poin pentingnya adalah kita harus melihat di pasar ini seperti apa sih kondisi misoprostol ini, dalam artian memang trennya dari dulu itu memang dia itu kebanyakan disalahgunakan sebagai obat penggugur kandungan gitu. Trennya seperti itu. Makanya kita juga membantu pihak balai dalam memberantas resiko-resiko terkait dengan penyalahgunaan produk tersebut. Gitu sih. Jadi benar, tetap dilayani nggak masalah. Cuma kita harus melakukan harus membuat surat penolakan kenapa kita melayani cuma segini gitu. Itu kita bisa sampaikan ke apoteker penanggung jawab di apoteka atau di klinika. Tapi kalau di rumah sakit kita debat ya, karena di rumah sakit kita jelas aturannya, maksudnya karena kebanyakan kalau di rumah sakit itu kita lebih 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 bisa bodo amat terkait dengan kuantiti pesanan, karena memang kalau rumah sakit banyak dokter yang pakai, kemudian legalitasnya juga eh, terjaga. Beda kalau di eh, apotek seperti itu ya. Gitu. Ada ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang terakhir ya ini ya. Lanjut aja ke presentasi terakhir, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di kasus 8. Berikut untuk anggota kelompok kami.
Untuk studi kasusnya, suatu PBF melakukan pendistribusian vaksin measles rubella yang didistribusikan oleh personil PBF, di mana untuk logo VVM yang tertera dalam kondisi sebagai gambar tertera. Kemudian pihak penerima pesanan pada klinik Z menanyakan apakah vaksin masih bisa digunakan, bagaimana sikap dan peran apoteker dalam menangani permasalahan tersebut. Definisi vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin, mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Definisi VVM. Vaksin Viral Monitor merupakan indikator berbentuk lingkaran dengan persegi di tengahnya. Bagian persegi pada VVM terbuat dari bahan yang sensitif terhadap panas. Saat mendapatkan paparan panas pada jangka waktu tertentu, bagian persegi akan berubah warna menjadi lebih gelap. Perubahan warna ini bersifat irreversibel. Semakin rendah suhu saat vaksin terpapar panas, maka perubahan warna berlangsung semakin lambat. Sedangkan semakin tinggi suhu, maka perubahan warna berlangsung semakin cepat. Warna persegi yang lebih terang dari lingkaran menunjukkan vaksin mendapat paparan panas dalam tingkat yang masih bisa diterima. Warna persegi sama atau lebih gelap dari lingkaran menunjukkan vaksin mendapat paparan panas melebihi batas penerimaan. Untuk indikator VVM, dengan cara membaca VVM yang A segi 4 lebih terang dari lingkaran. Vaksin dapat digunakan bila belum kadaluarsa. Untuk yang B, segi 4 berubah gelap, tapi lebih terang dari lingkaran. Gunakan vaksin segera bila belum kadaluarsa. Untuk yang C, batas untuk tidak digunakan lagi, segi 4 berwarna sama dengan lingkaran. Jangan gunakan vaksin. Dan untuk yang D, melewati batas batas buang segi 4 lebih gelap dari lingkaran, jangan gunakan vaksin. Selanjutnya yaitu apakah vaksin bisa digunakan. Berdasarkan pada pedoman pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2021, VVM pada vaksin berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran, sehingga vaksin masih dapat digunakan dengan segera bila belum kadaluarsa. Selain itu, berikan edukasi dan pelatihan serta pengawasan kepada pihak klinik Z mengenai pentingnya mematuhi pedoman penyimpanan pada suhu 2-8 derajat Celcius, penggunaan vaksin, dan pemantauan VVM. Untuk sikap dan tindakan apoteker, untuk sikapnya yang satu mengutamakan keselamatan pasien, apoteker harus memastikan bahwa vaksin yang didistribusikan aman digunakan dan tidak akan membahayakan pasien. Untuk yang kedua, mengikuti prosedur yang berlaku. Apoteker harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam penanganan dan penyimpanan vaksin. Untuk yang ketiga, mengkomunikasikan informasi yang akurat. Apoteker harus mengkomunikasikan informasi yang akurat dan jelas kepada pihak penerima pesanan tentang status vaksin. Terkait peran atau tindakan apoteker. Yang pertama, memeriksa kondisi vaksin. Apoteker harus memeriksa kondisi vaksin, termasuk logo VVM, untuk memastikan bahwa vaksin masih dalam kondisi yang baik. Yang kedua, mengonsultasikan dengan pihak terkait. Apoteker harus mengonsultasikan dengan pihak terkait seperti PBF atau produsen vaksin untuk memastikan bahwa vaksin masih dapat digunakan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang tepat. Apoteker harus mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia, seperti memutuskan untuk tidak menggunakan vaksin jika kondisi vaksin tidak memenuhi standar. Yang keempat yaitu dokumentasi. Apoteker harus mendokumentasikan semua langkah yang diambil, termasuk komunikasi dengan pihak klinik atau keputusan yang diambil terkait penggunaan vaksin. Yang kelima, pelaporan. Jika ada masalah dengan vaksin, apoteker harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang atau lembaga terkait tindakan lebih lanjut. Next.
Oke, Iya. ada yang tanyakan, teman-teman? Ah, ini ke tes terakhir ya. Jadi, teman sudah tahu sendiri kan ada kalau vaksin ada VVM-nya, ada 4 kategori ya. Kalau yang bagian dalam masih lebih terang masih bisa digunakan. Kalau bagian dalam sama atau lebih gelap udah nggak bisa digunakan. Oke, kita clear di situ karena kadang pertanyaan terkait BBM itu muncul di UKI sama di apa apa namanya itu lupa aku yang OSC. Nah, itu kadang muncul. Jadi kalian harus benar-benar paham. Kadang terlihat mudah tapi lupa juga bisa ya terkait itu. Makanya aku keluarin di kasus seperti ini agar teman-teman bisa menjadi reminding. Soalnya gampang, soalnya memang gampang tapi kadang menjebak gitu ya. Jadi benar terkait dengan vaksin MR ini atau Mister Rubella ini biasanya digunakan untuk campak atau penyakit rubella ya teman-teman. Jadi memang kadang ada klinik atau apotek yang mungkin kebanyakan klinik sih yang pakai ya. Karena biasanya buat anak-anak kadang yang belum banyak yang belum tahu gimana penanganan terkait dengan vaksin MR ini seperti apa. Gitu sih. Kalau dari apa namanya dari case ini nggak begitu rumit, cuma aku menekankan terkait dengan adanya VVM tersebut. Kalian harus benar-benar paham terkait VVM karena dipakai di mana-mana. Kalian kerja di manapun, kecuali di industri ya. Kalau industri mungkin yang pegang vaksin aja yang pakai VVM, tapi kalau yang lainnya enggak ya. Banyak yang dipakai, jadi kalian harus benar-benar paham. Gitu sih. Terus apa lagi? Dari 8 kasus ini ada yang mau didiskusikan lagi. Nanti kalian bisa saling share aja terkait dengan apa kasus-kasus 8 kasus itu udah udah menuju 100% benar sih teman-teman ya. Jadi kebanyakan kasus yang memang aku ambil ini kebanyakan terjadi di realitanya terjadi di di lapangan itu ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Izin bertanya, Bapak. Oh ya, silakan, Mbak. Ah, terkait tadi yang kasus 3 itu kan apabila tidak lengkap terkait dokumen suhunya, biasanya teguran dari BPOM itu apa yang diberikan, Pak, ke PBF-nya? Terus yang kedua, tadi yang kasus vaksin yang bisa diretur ke distributornya, itu jangka waktunya biasanya apakah ada jangka waktunya atau gimana, Pak? Oke, itu yang kasus 3 itu yang anu ya, kalibrasi ya. Iya, yang kalibrasi sama pencatatan suhu. Oke, oke, siap. Jadi balai itu ini sekedar cerita ya teman-teman. Jadi balai POM kalau Malang kan coverannya itu kita masuknya dari Balai Besar POM Surabaya ya, Balai Besar POM BPOM ya kan. Nah, kalau di Jawa Timur ada 3, ya kan? Ada di Kediri itu balai biasa, di Jember juga sama ada, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian rumahnya Kediri ya mas, ya Kediri Wita Tulungagung itu masuknya ke Balai POM Kediri. Tapi kalau Malang itu masuknya ke wilayah Balai Besar, teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau semakin tingkatannya lebih besar, lebih gede, biasanya sih lebih rinci. Gitu. Nah, segampang gini contohnya. Mereka itu kadang kalau audit itu kan datangnya nggak tahu kita mau rujuk datang atau gimana. Pasti mereka itu datang karena ada sebabnya. Mungkin memang waktunya kita dapat waktunya audit rutin kah? Atau memang ada mungkin mereka habis audit di apotek klinik terus melihat pesanan ke KF ini kok ada yang dicurigai, ada indikasi tertentu. Nah, bisa datang ke kita kan. Nah, biasanya balai itu sehari selesai. Biasanya sehari selesai. Kayak di Malang itu alhamdulillah sehari selesai. Kadang tapi ada juga yang sampai 3 hari, 4 hari. Karena kita tidak tidak bisa menunjukkan dokumentasi atas yang kita omongkan. Jadi kalau kita nggak tahu ya harus bilang, Bu maaf belum tahu, belum kita kerjakan, akan kita kerjakan. Itu lebih baik. Ini contohnya ya, untuk contoh jawabannya. Tapi jangan sampai kalian mengada-ngada jawaban yang akhirnya kalian dikejar. Dikejar, semakin dalam tambah salah. Tapi untuk case masalah kalibrasi yang hubungannya dengan bangunan peralatan, sebenarnya termasuk temuan minor, teman-teman. Maksudnya temuan minor kalau bangunan peralatan. Cuma minornya ini bisa kemana-mana.
Dalam artian nanti dari kan ini kan kita bicaranya kalibrasi Coderoom ya. Nanti dia akan menjalar nih ke misalkan ke kalibrasi termometer seperti apa. Nah, itu bisa menjaga kemana-mana. Cuma balai cuma memberi apa ya namanya ya, BAP, berita acara pemeriksaan. Disebutin bahwa misalkan kalimatnya gini, ditemukan adanya kalibra ditemukan adanya kalibrasi dilakukan di tahun 2022. Nah, nanti akan muncul rekomendasi tolong dilakukan kalibrasi secepatnya gitu. Nanti di KAPA di kreatif kita bikinnya melampirkan atas kalibrasi terbaru. Cuma gitu aja. Itu selesai karena hubungannya sama bangunan peralatan gitu ya. Di sisi lain kita kan dalam artian eh, balai cuma mempermasalahkan kenapa nggak dikalibrasi gitu. Tapi dari segi monitoring suhu kita masih aman, masih dalam monitoring kan biasanya dia menggeledah kan, minta 4 bulan tarikan ke belakang atas monitoring suhu yang dilakukan oleh personil tiap hari gitu. Masih range aman ya nggak masalah gitu. Tapi beda cerita kalau misalkan ada produk beku, nah itu baru nanti kemana-mana lagi, beda cerita itu ya, beda cerita. Beda cerita kayak kasus apa tadi yang vaksin beku itu beda cerita karena itu hubungannya maksudnya ke ranah life saving atau keselamatan pasien. Nah itu udah beda cerita lagi teman-teman kalau misalkan ada temuan seperti itu. Tapi kalau sekedar kalibrasi dia maksudnya minor, jadi kita cuma perlu melampirkan aja. Gitu sih Mbak. Contohnya seperti itu ya Mbak ya. Jadi jangan 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 takut lah kalau ada balai. Kita sama-sama. Kebanyakan mereka juga kadang bukan apoteker kok. Gitu. Cuma mereka memang tujuannya memang untuk nyari kesalahan kan. Ya itu aja nggak apa. Balai itu datang memang kayak gitu. Jadi kalau kan buka apotek sendiri atau buka kerja di klinik jangan takut ada balai. Ya sudah hadapi aja santai. Kita sama-sama sejawat gitu. Ya udah kalau salah benerin gitu. Tapi ya kita juga harus apa ya jangan seakan-akan atau akhirnya menggampangke balai gitu. Itu juga nggak oke gitu. Itu ya untuk masalah kalibrasi. Terus yang selanjutnya tadi retur produk vaksin ya, produk vaksin ke manufaktur. Nah, sebenarnya itu nggak ada timelinenya harus 3 bulan itu enggak, Pak. Enggak. Karena yang setahuku secara di lapangan kita itu walaupun kimia farma, contohnya kimia farma ini ya, karena produknya tadi produk kimia farma, produknya bio farma kan. Karena Bio Farma itu kakek kita anak perusahaannya, jadi ya secara aturan kita tetap buat namanya perjanjian kerjasama. Kita buat MOU di awal, kita buat kualifikasi pemasok. Nah, itu juga harus menyatakan aturan ke atas kejadian yang tidak diinginkan seperti kasus yang tadi. Itu penanganannya gimana. Selama ada berita acara dan kita melakukan follow up, itu nggak ada timeline harus 3 bulan selesai 2 minggu selesai ya, itu nggak ada cerita karena case-nya itu retur bukan recall ya. Kalau recall itu beda cerita lagi. Kalau recall kan penarian kan karena mungkin adanya recall mandatori kan udah recall dari balai ya, dari BPOM ya. Kalau recall voluntary kan dia dari manufaktur. Misalkan dia udah mengetahui nih kalau dia salah nih, nah, segera tarik aja mandiri gitu daripada nanti ketahuan BPOM. Nah, itu recall yang voluntary. Tapi kalau recall mandatory kita ya itu ada batas-batasannya, ada batas-batas waktunya baru recall karena mereka dituntut untuk pelaporan juga gitu. Biasanya kalau recall pun batasannya kayak 1 bulan atau 30 hari kerja atau bisa juga 90 hari kerja tergantung produknya. Misalkan produknya kalau ramai banget ya diberi waktu 90 hari kerja gitu. Itu sih. Jadi kalau memang case-nya retur kita tidak dibatasi. Cuma kalau ini karena retur barang bermasalah loh ya, apa produk bermasalah. Tapi kalau retur produk misalkan ED dekat, ED hamil 3 bulan, ED 2 bulan itu ada aturan sendiri-sendiri dari manufaktur. Ada juga misalkan dari Papros juga ikut dalam grup kimia farma group. Dia ngasih aturan kita boleh mengembalikan atau retur produk itu di H-3 sebelum ED sama H+2 setelah ED. Juga produk-produk misalkan Novaparin, kemudian produknya Pratapa Group, produknya
Bioaction, produknya apalah gitu biasanya kebanyakan Hamin 6 bulan kita udah bisa mengajukan retur karena mengingat apa ya Mbak ya, perputaran bisnis itu kan harus berjalan terus kan. Nah, dalam aturan bisnis itu kebanyakan memang Hamin 6 bulan itu kita bisa retur. Nah, itu teman kita dapat uang kembali uang kita itu kembali atau bisa diganti dengan PO yang baru atau dengan pesanan baru terkait produk-produk yang lainnya itu bisa. Sama ketika kalian nanti ya apotek nih mau retur barang ke BPF itu bisa, asalkan di PKS-nya tercantum bisa bisa melakukan retur Hamin 6 bulan sebelum PD gitu. Tapi beda case terkait dengan nafza ya, narkotika, psikotropik, prekursor itu no retur ya teman-teman. Jadi kebijakannya kalau nafsa itu kita no retur ya, karena mengingat apa ya, secara pelaporan pun ribet gitu teman-teman. Jadi kalau kita harus ngurusin retur nafsa itu sudah ribet lah gitu. Itu ya Mbak ya. Ada yang tanya lagi? Terima kasih banyak Bapak. Oke. Ada tanyakan lagi? Kalau nggak ada, boleh kita akhiri karena udah jam 9:30. Maaf ya, eh, kita ketemunya malam karena tadi aku ada tamu. Jadi aku minta untuk diundur di jam 8. Oke. Kalau nggak ada boleh diakhiri ya. Oke, boleh diakhiri ya. Oke, kita akhiri ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat profesi, tetap semangat, setahun itu cepat kok. Ya, kalian berjuang bersama, semoga nggak sumatif ya. Semoga OS-nya tetap formatif gitu ya. Karena sumatif itu kayaknya capek. Itu ya. Semoga lah dilancarkan, kita jadi menjadi sejawat mungkin nanti kalian yang berkarir di kimia farma masih ingat aku ya, 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 semoga ketemu ya. Tuh, oke. Terima kasih. Maaf kalau aku ada salah kata. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih banyak. Bapak. Sama-sama.